Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Ardella Putri Aureliana. Kali ini aku akan membahas materi tentang koloid. Selamat menyimak. Apa yang kamu pikirkan ketika aku sebut nama koloid? Apakah kamu tahu apa itu koloid? Ayo angkat tanganmu jika ada yang tahu. Seberapa jauh kamu mengetahui tentang koloid? Koloid sistem dibagi menjadi 3, di antaranya. Yang pertama, larutan sejati. Yang kedua, sistem koloid. Dan yang ketiga adalah suspensi. Ciri dari larutan sejati di antaranya. Pertama adalah homogen. Kedua, stabil. Ketiga, satu fase. Keempat, ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Kelima, tidak dapat disaring. Dan keenam, jernih. Berikut contoh dari larutan sejati. Yang pertama adalah larutan air gula. Kebalikan dari larutan air pasir, larutan air gula adalah contoh dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter di bawah 1 nanometer. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem koloid. Pertama, heterogen. Kedua, umumnya stabil. Ketiga, 2 fase. Keempat, antara 1 sampai 100 nanometer. Kelima, tidak dapat disaring. Dan terakhir, agak keruh. Berikut adalah contoh dari sistem koloid adalah susu. Larutan air susu termasuk kepada kelompok yang menjadi topik utama yang akan kita bahas, yaitu koloid disperse. Koloid juga dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen, namun bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikelnya terpisah atau heterogen. Terakhir ada ciri-ciri dari suspensi, yaitu pertama, heterogen. Kedua, tidak stabil. Ketiga, 2 fase. Keempat, lebih besar dari 100 nanometer. Kelima, dapat disaring. Dan keenam, keruh. Berikut adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat jelas secara langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk akan terlihat keruh. Lama-lama kita akan melihat jelas batas antara hasil terdispersi yaitu pasir dengan medium pendispersi yaitu air karena terjadinya pengendapan. Suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Apakah kalian mengetahui jenis-jenis koloid itu apa saja? Berikut adalah jenis-jenis koloid. Berikut nama koloidnya yaitu busa atau buih, dengan fase terdispersi berupa gas, medium pendispersi cair, dan contohnya ini adalah buih sabun atau krim kocok. Berikut nama koloidnya yaitu busa padat, dengan fase terdispersi berupa gas, medium pendispersi padat, dan contohnya ini adalah batu apung atau karet busa. Berikut nama koloidnya yaitu aerosol, dengan fase terdispersi berupa cair, medium pendispersi gas, dan contohnya ini adalah awan atau kabut. Berikut nama koloidnya yaitu emulsi, dengan fase terdispersi berupa cair, medium pendispersi cair, dan contohnya ini adalah susu atau santan. Berikut nama koloidnya yaitu emulsi padat, dengan fase terdispersi berupa cair, medium pendispersi padat, dan contohnya ini adalah keju atau mentega. Berikut nama koloidnya yaitu aerosol padat, dengan fase terdispersi berupa padat, medium pendispersi gas, dan contohnya ini adalah asap atau debu. Berikut nama koloidnya yaitu sol, dengan fase terdispersi berupa padat, medium pendispersi cair, dan contohnya ini adalah cat atau tinta. Berikut nama koloidnya yaitu sol padat, dengan fase terdispersi berupa padat, medium pendispersi padat, dan contohnya ini adalah kaca berwarna. Apakah kalian tahu sifat-sifat koloid seperti apa? Sifat koloid dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, dan yang terakhir muatan koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall.
yaitu gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Berikut adalah contoh dari efek Tyndall. Yang kedua adalah gerak Brown, gerakan terpatah, patah atau gerak zigzag yang terus-menerus dalam sistem koloid. Berikut adalah contoh dari gerak Brown. Yang ketiga adalah muatan koloid, dari sumber muatan koloid yaitu adsorpsi, proses penyerapan zat partikel molekul pada permukaan diri zat tersebut sehingga koloid akan memiliki muatan listrik. Berikut adalah contoh dari muatan koloid yaitu adsorpsi. Selanjutnya adalah muatan koloid elektroforesis di mana gerak partikel bermuatan oleh pengaruh medan listrik. Berikut adalah contoh dari muatan koloid elektroforesis. Berikutnya yaitu muatan koloid penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Pertama, penetralan partikel koloid di antaranya. 1. Menggunakan prinsip elektroforesis. 2. Penambahan koloid lain yang berbeda muatan. 3. Penambahan elektrolit. 4. Pendidihan. Muatan koloid yaitu koloid pelindung, koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi atau penggumpalan. Contohnya adalah kasein dalam susu. Muatan koloid berupa koloid liofil dan liofok. Koloid liofil atau suka cairan. Koloid di mana terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Contohnya adalah disperse kanji dan sabun. Muatan koloid berupa koloid liofok atau tidak suka cairan adalah koloid di mana terdapat gaya tarik-menarik yang lemah antar fase terdispersi dan medium pendispersinya. Contohnya adalah disperse emas dan belerang dalam air. Apakah kalian tahu pembuatan koloid seperti apa saja? Ada dua cara pembuatan koloid yaitu metode kondensasi dan metode dispersi. Berikut adalah metode kondensasi. Berikut adalah reaksi substitusi dari metode kondensasi. Berikut adalah reaksi hidrolisis dari metode kondensasi. Berikut adalah contoh reaksi redoks dari metode kondensasi. Berikut adalah pergantian pelarut dari metode kondensasi. Metode dispersi adalah pemecahan partikel kasar menjadi partikel yang lebih halus atau lebih kecil. Terdiri dari 3 cara diantaranya. Pertama, cara mekanik. Kedua, cara teptisasi. Dan ketiga, cara busur Bredig. Demikian penjelasan dari cara mekanik dari metode dispersi. Demikian penjelasan dari cara peptiasi dari metode dispersi. Demikian penjelasan dari cara busur Bredig dari metode dispersi. Itulah teman-teman penjelasan terkait koloid. Apakah ada pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman telah menyimak materiku tentang koloid kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya.